Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utia Fatina B, salah satu guru di SMA Islam Terpadu Granada Samarinda dan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 hingga 12 sejak tahun 2016. Saya telah melaksanakan PPL di SMA Islam Terpadu Granada Samarinda dan kali ini saya akan menampilkan video best practice saya dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Identifikasi masalah yang melatar belakangi best practice ini adalah guru kurang kreatif dalam mengajar di kelas dan rendahnya kemampuan speaking peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterampilan speaking peserta didik belum optimal, peserta didik cenderung pasif dalam belajar, guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, serta pembelajaran masih berpusat pada guru. Adapun akar dari semua permasalahan ini adalah guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Alternatif solusi yang saya temukan dari permasalahan ini adalah menggunakan model pembelajaran inovatif yang dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan juga mempraktikkan secara langsung teori yang telah dipelajari, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mengapa praktik ini penting? Pertama, sebagai bahan referensi dalam melaksanakan pembelajaran PJBL untuk meningkatkan keterampilan speaking peserta didik. Kedua, sebagai referensi bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peran dan tanggung jawab saya di sini adalah menentukan materi yang akan digunakan dalam pembelajaran, kemudian memilih model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter peserta didik dan dapat mengoptimalkan kemampuan speaking peserta didik. Selanjutnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun LKPD, menyusun media, bahan ajar dan rubrik penilaian, serta sebagai fasilitator bagi peserta didik. Peran saya selanjutnya adalah membantu memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuannya, meluruskan miskonsepsi yang dialami peserta didik, serta memotivasi peserta didik untuk menggunakan bahasa Inggris dalam berdiskusi secara optimal. Kemudian, saya juga memotivasi peserta didik agar tampil percaya diri dalam presentasi di depan kelas. Dan yang terakhir, saya bertanggung jawab untuk selalu melakukan perbaikan dalam pembelajaran demi kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa yang lebih baik. Tantangan yang saya hadapi dalam praktik pembelajaran ini adalah beberapa peserta didik terlihat masih kurang menggunakan bahasa Inggris dalam sesi diskusi, serta terdapat peserta didik yang masih kurang percaya diri saat sesi presentasi di depan kelas dan kurangnya alokasi waktu kegiatan belajar mengajar. Adapun pihak yang terlibat dalam praktik baik ini, yaitu saya sendiri selaku pelaksana praktik baik, kemudian siswa kelas 11 IPA B SMA Islam Terpadu Granada Samarinda, rekan sejawat, dan Kepala SMA IT Granada Samarinda. Langkah-langkah pembelajaran dalam praktik ini adalah: yang pertama, saya memilih materi dan media ajar yang sesuai. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran dan evaluasi yang terdapat pada pembelajaran. Yang ketiga, pada kegiatan inti, pertanyaan mendasar dalam sintak PJBL, guru dan peserta didik saling bertanya jawab berkenaan dengan materi atau masalah. Yang keempat, membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima, peserta didik menggunakan bahasa Inggris selama 10 menit saat sesi diskusi. Yang keenam, guru memonitoring dan membimbing peserta didik dalam proyek. Yang ketujuh, selama 5 menit, siswa mengungkapkan hasil teks yang mereka buat dengan salah satu grup lain. Yang kedelapan, peserta didik mengungkapkan hasil teks yang telah dibuat di depan kelas. Yang kesembilan, grup lain serta guru memberikan feedback terkait teks yang diungkapkan oleh grup yang maju di depan kelas. Terakhir, peserta didik bersama guru melakukan evaluasi tentang pembelajaran pada hari tersebut. Adapun refleksi kegiatan pada praktik ini yaitu: yang pertama, peserta didik sebagian besar lebih aktif dari biasanya. Yang kedua, masing-masing kelompok berdiskusi secara aktif dalam merumuskan masalahnya dan menyajikan hasil presentasi yang bagus dan lengkap. Yang ketiga, beberapa peserta didik sedikit berbicara dalam kelompok,
Namun, mereka aktif dalam menyimak pendapat dari teman sekelompok mereka. Yang keempat, guru mengerjakan semua sintaks dalam model PJBL dengan baik dan sistematis. Guru mengapresiasi dan melakukan umpan balik bagi setiap peserta didik yang berani berbicara dan berpendapat. Yang kelima, guru mampu membimbing peserta didik dalam kelompok maupun individu dalam pembelajaran dan membimbing peserta didik mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, guru cenderung berperan sebagai fasilitator karena dalam pembelajaran yang terlibat aktif dalam pembuatan proyek adalah peserta didik dalam kelompok mereka masing-masing. Peserta didik merespon baik pembelajaran menggunakan model PJBL ini. Hal tersebut terlihat dalam respon peserta didik saat kegiatan refleksi diri. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL memberikan kesempatan kepada guru untuk menciptakan pembelajaran bermakna kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkan teori yang telah mereka pelajari dengan membuat proyek yang terkait dengan teori tersebut. Berikut testimoni dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik terkait dengan praktik baik yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia sampai kita detik ini dapat melaksanakan sekian banyak agenda dan kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita. Untuk pesan pertama, atas nama pribadi dan pimpinan sekolah SMA ITB Granada Samarinda, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua instansi, pihak penyelenggara PPG, dalam hal ini adalah pihak universitas, yang kalau tidak salah ada 8 guru kami dari SMA ITB Granada mengikuti PPG, ada yang di Universitas Mula-Warman, ada juga yang dari Kalimantan Barat, Pontianak, ada juga yang dari Papua. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bimbingannya kepada guru-guru kami, sehingga kegiatan PPG ini memberikan manfaat kepada tidak hanya kepada guru secara langsung, tapi juga berefek kepada kualitas dan mutu pembelajaran yang ada di SMA ITB Granada. Saya sangat memiliki kesan yang sangat baik ya dengan kegiatan PPG ini. Saya melihat peningkatan yang sangat signifikan ya dari sebelum para guru kami mengikuti PPG, kemudian setelah mereka mengikuti PPG, ada perubahan-perubahan yang sangat baik yang saya lihat, tidak hanya dalam aspek-aspek proses pembelajaran yang mereka laksanakan di dalam kelas, termasuk juga administrasi pembelajaran, metode, pendekatan yang mereka lakukan, tetapi saya melihat ada hal lain, yaitu motivasi, ada dorongan, keinginan untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, sehingga pada saatnya berefek dan membawa dampak pada kualitas pembelajaran itu sendiri, yang juga kita harapkan menghasilkan hasil-hasil belajar yang lebih baik untuk anak-anak didik kita. Saya berpesan semoga hasil PPG ini tidak hanya bermanfaat pada saat mereka PPG, tetapi juga lebih lama ya, lebih panjang waktunya. Ilmu, pengalaman yang didapatkan melalui kegiatan PPG ini dapat dirasakan oleh siswa ya, juga tentunya dapat kita rasakan manfaatnya untuk sekolah ya secara umum. Kita berharap dengan 8 guru yang mengikuti PPG tahun ini memberikan efek yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baruna Hardiantoro. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA ITB Granada. Ibu Tia juga adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA ITB Granada. Ibu Tia dalam pembelajarannya memang telah membuat perencanaan sebelum beliau masuk untuk mengajar di kelas. Namun di dalam perencanaan tersebut ada beberapa hal yang kurang, seperti hal-hal yang beliau lupakan dalam perencanaan yang telah beliau buat. Dan juga beliau belum menggunakan tipak dalam pembelajaran beliau selama ini. Namun setelah beliau selesai mengikuti pelatihan PPG, dapat terlihat beliau jauh lebih baik dari sebelumnya. Beliau juga telah melaksanakan perencanaan yang beliau buat dengan baik dan terperinci.
dan juga sekarang beliau telah melaksanakan metode TIPAK dalam pembelajarannya. Menurut saya beliau adalah sosok guru yang dapat menguasai kelas sehingga siswa-siswa itu jauh lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran beliau. Di dalam kelas terkadang siswa sangatlah bosan mendengarkan pembelajaran yang diajarkan guru kebanyakan. Namun beliau dapat mengendalikan hal tersebut sehingga siswa menjadi tidak bosan dan lebih fun dalam mengikuti pembelajaran beliau. Selain materi-materi yang beliau sampaikan, beliau juga menyusupkan sebuah games yang membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain pembelajaran yang beliau laksanakan di kelas, beliau juga orangnya sangat humoris dan ceria, sehingga karakter tersebut membuat siswa lebih nyaman dan dalam melaksanakan pembelajaran. Beliau juga termasuk guru terfavorit siswa yang sering beliau dapatkan, yang dinominasikan kepada beliau setiap tahunnya. Jadi beliau adalah guru terfavorit yang masih belum tergantikan di sekolah kami. Ya, mungkin cukup sekian pendapat yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Rahim, kelas 11. Saya adalah salah satu siswi SMIT Granada yang diajar bahasa Inggris oleh Bu Utia. Jadi, kesan saya selama Bu Utia mengajar bahasa Inggris PPG adalah sangat menyenangkan. Ya, pertama, Bu Utia masuk kelas dengan mengucapkan salam dengan suara yang keras, lantang, dan bersemangat gitu. Jadi kita para siswa-siswinya juga merasa semangatnya ikut tertular. Nah, setelah itu, yang kedua, setelah diberikan materi melalui PPT, slide PPT, kita langsung diberikan tugas. Jadi habis diberikan materi, kita langsung praktek. Jadi kita langsung tahu bagaimana caranya. Nah, dan membuat tugasnya itu kita berkelompok juga. Nah, dan lagi kita menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa menit pertama. Jadi sudahnya langsung praktek, berkelompok juga, dan kemudian pakai bahasa Inggris. Jadi kita langsung bisa berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan ketika kita sedang mengerjakan tugas, Bu Tia juga mendatangi meja kelompok kita satu persatu. Dan kemudian kita bertanya, kemudian saya Bu Tia bertanya, kita ada masalah apa gitu. Ya kan, jadi ya kita juga nggak terlalu malu buat nanya, karena memang Bu Tia yang datang kepada kita dan menawarkan bantuan. Ya, dan yang terakhir adalah kita juga diberi waktu untuk presentasi. Jadi setelah mengerjakan tugas, kita bisa mempresentasikan bersama kelompok kita yang telah kita kerjakan. Satu persatu kelompoknya maju. Kita juga diajari untuk memberikan apresiasi setelah kelompoknya maju. Nah, dan untuk pesan dari saya adalah semoga semangat mengajar Bu Utia, cara mengajar, media pembelajaran, dan lain sebagainya yang telah dipelajari ketika PPG bisa diterapkan di kegiatan pengajaran sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan kesan dan pesan atas pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Utia Fatina. Pada pembelajaran kali ini, kami membuat analytical exposition text tentang salah satu kegiatan sekolah dan membujuk teman kami agar bergabung dalam kegiatan tersebut. Kesan saya selama pembelajaran kali ini yaitu materi sudah disampaikan dengan sangat baik dan dikemas dengan singkat, padat, dan menyenangkan. Kemudian sesi pembelajaran favorit saya yaitu sesi diskusi, karena saat sesi diskusi ini para murid bisa langsung turun tangan dan bertukar pikiran serta pendapat mereka. Harapan saya untuk para guru ke depannya adalah dapat mengajar dengan cara yang sesuai dengan para murid dan perkembangan zaman, sehingga murid bukan menghafal materi, melainkan dapat memahami materi tersebut.
Hopeful. How about you guys? Aku hopeful. Hopeful. Happy. Happy. What about this? How about you guys? Are you okay? Okay. Oh, you're silent. Something wrong happened? No. Okay. What about you? We are good. So everyone, next, as usual, before we start our lesson today, I would like to ask Ratu to say the prayer, please. Okay guys, before we study, let's pray together. Okay, so next I'm going to check your attendance list, yeah? So who doesn't come today? No one. All of you are present today? Yes. Anyone who are sick today? Who is sick today? No. Alhamdulillah, yeah? Okay, for today, ice breaking, we are going to count, yeah? From 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Count down from 1 to 7. You have to move your hand first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then like that until 7. And then you count down from 1 to 6. Okay? Until you got 1. Can we do it together now? Yes. Okay, let's start it, everyone. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. So how do you feel now? Are you still sleeping? No. So we are ready to start now. So everyone, welcome back to our English class today. And please don't stop to learn. Yeah? I have some quotes for you. Please read it for me. Okay, a little progress each day adds up to big result. What does it mean? Trust the process. Yeah, trust the process. Very good. Okay, so everyone, next I'm going to show you some pictures here, yeah? Let's see this one. Oh, and so everyone, do you know what kind of event is it? Camping. Did you join with this activity? Yeah. When did it happen? When did it happen? A few months ago or last month? Last month. So who is doing this activity? Who joined this activity? Okay. Do you get any advantage from this activity? From this camping? What is it? Survive flood. Yeah, flood. Flood. Our tent flooded. Okay. I'm so sorry to hear that. Yeah. And then I would like to tell you what we are going to study today. Can you guess what we are going to study today? What is it about? Do you still remember what did we learn last week? Analytical exposition text. So today we are going to we are still continue our study about it, yeah. And then the purpose of our study today is to make an analytical exposition about one of school activity. And then the second, I'm going to ask you to persuade your friends to engage or join the school activity that you have chosen. Okay? So analytical exposition text. What is it? Text with arguments. Yeah, okay, text with arguments, yeah. And then what is the function of this text? Persuade.
persuade people, yeah. And then, how do you start the analytical exposition? Thesis, that's correct. And then next, what else? After that, yeah, arguments. What is the function of the arguments? What is the function of it? Apa fungsinya argumen? Okay, how do you say it in English? To ensure people. What else? Tadi betul? Memperkuat tesis apa bahasa Inggrisnya? Mendukung apa mendukung bahasa Inggrisnya? Support the thesis. That's right. And then the last one, how do you end the analytical exposition? Conclusion. Yeah, that's or reiteration. I'm going to divide you into 6 groups. Yeah, based on your your field. Let's make a group and discuss. Yeah, so this is the first group, second group, third group, fourth group, fifth, and the last group. Okay? Just remember about the number of your group, yeah? And then what you have to do today, I would like you to choose one of the activity in our school. Okay? Choose one of the activity in our school and then make an analytical exposition about the benefits of that activity. Yeah? Do you get it, everyone? Yes. And then last, in front of your friends, persuade your friends to join that activity. Please use this mind map to to help you persuade the audience, yeah, so they want to join the activity. Yes, okay. Is it enough for you to make the text for 20 minutes? Okay, yeah, I'm going to give you 20 minutes to discuss about it, and then in the first 10 minutes you should use English. Okay, in the discussion you should English for the first 10 minutes. Okay, you get it, everyone? Yes. Yes. You get it? Yes. So where's the argument? Okay. Okay, do you have any trouble? How are you today, dear? So what is it about? Morning exercise. How many arguments? How many arguments will you explain to your friends? 3 arguments. Okay, so try to ensure them to join the activity. Have you finished your project? Yes. So, are you ready to persuade your friends with your project? Yes. So now, let's persuade your friends with the analytical exposition that you have made. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to persuade you to join the student council. So as we know, the student council is one of the organizations that is in our school. It is the organizations that is for the students. The organization's main purpose, however, we hope that the advantages that we mentioned can ensure you to join the student council and help the school to be better. I think that's all from us. Thank you for your attention and sorry for any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me to introduce myself. My name is Karina. My name is Yasmin.
if you take part in extracurricular activity that really influence you. Come join guys. Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So guys, we are here for persuade you guys for persuade you guys to do our thing. So in conclusion, morning exercise is one of good activity we usually do every day in school. We can do this with family, friends, and class. Just kidding. Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. We are from a group of 3 consisting of Elvis Dopi Septiani. On my left is Zahrana Aziza. On my right is Nawaz Aftan. And there are many others donatives. Okay, maybe that's our presentation more or less apology. Attention please. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From group 6, we want to presentation separate benefits of duha prayer. Here, we as Muslims should be able to practice their sunnah prayers because it's good for us to follow the order of the Prophet Muhammad SAW to become his followers with the Prophet. So guys, what troubles do you have on persuading your friends? Do you have any trouble? You don't have any trouble? Yeah. Are you sure you can answer them? With fun. With fun? What is it? What do you mean by fun? Okay. So you don't have any trouble on persuading your friends? No. So what do you feel when you try to persuade your friends? We can get more ilm. Knowledge. This is like about how to persuade. Yeah, you learn how to persuade your friend. Use what? Analytical exposition. So my question is, when you want to persuade someone to join you with some activities, what should you do? Make sure. Make sure about what? Make sure about the activity. Yeah, that the activity has or important. Yeah, or important. Yeah. So when you want to ask someone to join with your club, maybe like that, you have to make sure to them this is important. So you have to join this. So everyone, what do you think about our lesson today? Wow. Wow! What do you feel on the process of learning in this lesson? Excited. Excited? What makes you excited? Because we can hear our friends' arguments. Okay, you can give your arguments to your friends, yeah? And then what else? Discuss together. Discuss together, okay. And then, which part do you like in this lesson? Presentation. Presentation. Okay, good. So everyone, I think that time's up, and then it's time for us to end our class today. Before we close our class today, as usual, maybe I would like to ask Fitria to say the prayer, please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, everyone, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.